طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء ومرآة الأولياء وينبوع علوم العلماء ومعتمد فتوح الأولياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والثراء. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus guru kita al-mukarram al-alim Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad Rais Syuriah PCNU Jember, aqalallahu baqa'ahu dhuhran lana walil ummah. Para masyayikh yang hadir, wabil khusus al-akh al-fadil Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Semoga Allah segera dan lekas menyembuhkan beliau sehingga beliau bisa sedikit bebas meninggalkan ibunya. Saya tidak tahu sambutan tadi itu, katanya saya ini di rumah terus, ini sebenarnya mengaku atau mengeluh. Al-Mukarram Kiai Haji Khadri Muhammad Al-Khadri Arif. Kalau Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin kita tahu ketua LDNU PB, dan Kiai Khadri ketua RMI PBNU. Jajaran Suriah PCNU Kabupaten Jember, jajaran Tanfidia ketuanya dan seluruh yang hadir, Pak Kepala Kemenak, juga Sohibul Bait, Sohibul Akses, Bapak Haji Misbahul Munir, hadirin wal hadirat, seluruh kader penggerak NU se-Kabupaten Jember yang saya banggakan dan kita banggakan semuanya. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir melihat langsung bagaimana luar biasanya kader penggerak NU di Kabupaten Jember. 3 bulan yang lalu sesungguhnya saya dihubungi Gus Sekjen, Gus Ipul untuk hadir di pondoknya Kiai Muhyiddin. Tapi waktu itu tidak mungkin karena saya harus berkejaran dengan kegiatan di beberapa provinsi, sehingga kalaupun saya kemari sangat memaksa. Jadi waktu ya. Nah, hari ini saya bisa hadir bayar utang. Sekaligus saya sudah niat lama harus nengok Gus Aat ke rumahnya, ke pondoknya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Juga saya nengok Gus Khadri Ali tadi dari Silo. Jadi saya perjalanan luar biasa dari Surabaya langsung ke Busak, langsung ke Silo, balik lagi ke sini. Alhamdulillah, seperti yang beliau katakan, memang saya jarang di rumah, ya. Tapi insya Allah saya tidak mengeluh. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ditanya apa kangen, kangen. Saya kalau melihat anak kecil itu saya ingat anak saya yang paling kecil, umurnya 8 tahun. Dari jauh saya bayar, kalau nanti saya pulang saya akan gendong anak saya. Tapi biasanya kalau sampai rumah lupa, yang saya gendong ibu.
Alhamdulillah. Malam hari ini para hadirin wal hadirat, sesungguhnya berat lisan saya berbicara di hadapan para alim, terutama dari guru kita Ki Muhyiddin Abdul Somad yang saya kenal dari puluhan tahun silam. Beliau itu ulama yang produktif. Tulisannya banyak sekali tentang bahsul masail, tanya jawab hukum, ahlus sunnah wal paham aswatnya. Saya ini hanya orang yang salaka maslakahu, mengikuti jalan beliau. Makanya saya ingin katakan bahwa kallat lisani 'anil kalami amamahu kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha. Kallat lisani, kallat ay thaqulat, berat lisan saya, anil kalami, untuk berbicara amamahu, di depan orang alim seperti beliau. Beratnya berbicara, kasukuti bikrin, seperti beratnya berbicaranya seorang perawan, hina yus'alu idnuha, ketika ditanya, maukah kau aku kawini, kata ketua PCN. Karena ketua PCN itu merosting Gus Atta. Kalau saya tidak berani, gitu katanya ya. Walaupun pakai bahasa Madura, saya dikit-dikit ya ngerti lah. Dengan ini bilang nggak berani, jangan-jangan diumum. Wa huwa alladhi man la yujibu li'adilin wa huwa alladhi jama'al quluba li rabbiha. Wa huwa alladhi, beliau ini guru kita, man la yujibu li'adilin, orang yang tidak pernah menjawab ketika ada orang mengkritik beliau, menyerang beliau. Wa huwa alladhi jama'al quluba li rabbiha, dan beliaulah yang alhamdulillah terbukti memimpin NU di Jember dari mulai ketua Tanfidiyah. Berapa periode? 2 periode. Ketua Tanfidiyah berapa periode? 2 periode. Rais Suriah berapa periode? 25 tahun. Wa huwa alladhi jama'al quluba li rabbiha. Masya Allah, beliau bisa mengumpulkan kader-kader NU cinta pada Allah. Oleh karenanya malam hari ini tadi saya dibisiki oleh Gus Saab, ini biasanya kalau kumpul semacam ini ada pembagian ijazah. Pada pertemuan lalu Gus Fahmi membagikan ijazah istilahnya siapa? Mbak Hashim Asy'ari. Saya sebelum memulai Matinuisi akan berbicara ijazah. Tadi saya sudah bagi duka di mondoknya Gus Khadri Arif, musalsal yang saya dapat dari guru saya Mbah Sahal dan Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani. Mbah Sahal kita tahu beliau Rais PBNU. Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani salah satu guru saya yang tinggal di Karachi, Pakistan. Mbah Sahal tahun 68 pergi haji ke Mekah, bertemu dengan Syekh Yasin Al-Padani di Mina, Jeddah. Mina itu pelabuhan Jeddah. Waktu itu pergi haji masih naik kapal laut, belum pakai pesawat. Tapi sebelum Mbah Sahal pergi haji, Mbah Zubair, gurunya Mbah Sahal, ayah dari Kiai Maimun Zubair, pernah cerita pada Syekh Yasin Al-Padani, saya punya murid. Murid saya ini tidak pernah belajar ngaji kecuali di tanah Jawa, tapi orangnya alim. Namanya Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Terjadilah murasalah, saling berkirim surat antara Mbah Sahal dengan Syekh Yasin Al-Padani, kirim-kirim surat.
Lalu dari situ kemudian Syekh Yasin percaya anak muda ini alim. Wa kaifala, bagaimana tidak alim bahasa hal itu? Umur 23 tahun beliau mensyarahi Ghayatul Wusul, kitab Ghayatul Wusul yang dikarang oleh Syekh Muhammad dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau membuat ta'liqat atas kitab Al-Asbah wan Nadhair. Dia sekitar umur 23-24 pada saat beliau mondok di Sarang. Dan dikasih nama Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nadhair. Dan tentu kitab-kitab yang lain. Itu Syekh Yasin kagum. Maka kata Syekh Yasin, ketika kemudian saat Basal bilang akan haji tahun 68, beliau langsung menunggu calon muridnya yang sudah sangat alim namanya Basal Mahfud pergi haji ke Mekah tahun 68. Disitulah kemudian Syekh Yasin memberikan sanad musalsal yang ditulis nanti oleh Kisar Mahfud dalam kitabnya Lam'atul Hikmah ilal Musalsalatil Muhimmah. Ada 9 sanad musalsal yang kebetulan waktu itu diberikan pada kami, saya dan kawan-kawan di kelas. Kurun sebelum saya dan sebelum saya dan sesudah saya belum tentu dapat. Guru saya pun tidak dikasih. Jadi sekarang saya nggak dapat karena bahasa kedua. Dan maka saya termasuk belum. 3 daripada sanad musalsal 9 tadi, pertama disebut musalsal bil musafahah, musalsal bil musyabakah, ketiga musalsal bil ru'yah. Musalsal bil musafahah itu nanti Nabi Muhammad SAW berkata kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik dilanjutkan kepada tabi'in terus, Habib Al-Bunani terus, sampai pada Syekh Yasin, Syekh Yasin kepada Kisah pada saya, termasuk yang musyabakah. Kalimatnya sama. Nabi berkata kepada Anas bin Malik, ya Anas safihni, hai Anas salamanlah kau denganku, musafahahlah kau denganku. Ya Anas syabikni, musyabakahlah kau denganku. Kalau salaman kasih contoh, berdiri dengan ini salam. Kalau musyabakah begini, ya, musyabakah. Orang Jawa bilang aku rancang. Faman safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Barang siapa yang salaman dan musyabakah dengan saya, kata Nabi kepada Anas bin Malik, atau kemudian musyabakah dengan orang yang pernah salaman atau musyabakah dengan orang yang musyabakah dengan saya, dan seterusnya ila yaumil qiyamah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Ini 3 min asbabi dukhulil jannah. Saya berikan yang pertama tadi bil musafahah. Musafahah saja, kalau musyabakah repot kayaknya. Mau dengan mau namanya siapa? Ya Saiful Bahri Safih. Salamanlah dengan saya. Faman safahani aw safaha man safahani dakhala jannah. Hakada sami'tu min Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wakadzalika hadatsani Syekh Muhammad Al-Utsmani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Nanti dengan salaman saja cukup dengan cukup kan salamannya dengan ketua PJ kan? Nanti salamannya dengan rais dia. Musalsal bil awaliyah adalah orang yang pertama kali bertemu dalam satu majelis. Itu saya dapat dari Syekh Muhammad Taqi. Ketika saya bertemu, saya minta musalsal ini, dan inilah tradisi para muhaddis ahli hadis ketika pertama kali bertemu. Diriwayatkan nanti oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, al-hada awal hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah qala Rasulullah sallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Ini musalsal bil awaliyah.
Ini hadis pertama yang panjenengan pernah dengar dari saya ketika pertama bertemu. Ini kan baru pertama bertemu kan? Sebelumnya pernah bertemu? Pernah melihat saya mungkin. Mungkin melihat di YouTube. Mungkin. Minat TikTok. Ini tradisi salah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang memiliki salah satu keistimewaan. Keistimewaan Nahdlatul Ulama adalah keberlangsungan mata rantai sanad keilmuannya dari muassis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu muassis kepada kita. Mbah Hasyim Asy'ari itu murid langsung satu yang paling tua minal Muammar Syekh Muhammad Nawawi Al-Banqari, kakak dari buyut saya, kakak dari buyutnya Ki Ma'ruf Amin. Ki Ma'ruf Amin kakak ibu saya, Pak D, kata orang Jawa Pak Pu. Apa namanya? Pak Pu. Ibu saya adik Ki Ma'ruf Amin. Dia mau izin tanya, saya dari Ki Ma'ruf Amin apa? Ponakan. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi wa huwa fi awakhir umri. Pada saat itu Syekh Nawawi di saat sudah sepuh, fi awakhir umri, usia kurang lebih 81 tahun. Wa Mbah Hasyim Asy'ari wa huwa fi nu'umati syababi. Waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari umurnya sekitar 20 tahun. Masih seger-seger. Masih ngaji 2 atau 3 tahun. Syekhana Khalil Al-Bangkalani ngaji dengan Syekh Nawawi dalam beberapa riwayat itu sekitar hampir 20 tahun, bolak-balik 20 tahun. Dan itu beliau tulis. Termasuk Syekhana Khalil Al-Bangkalani yang mengusulkan kepada Syekh Nawawi agar menulis tafsir yang nanti kita tahu kenal bahwa tafsir itu dikasih nama Tafsir Munir atau Tafsir Malah. Dalam satu nazam saya katakan, Kitabul masyhur tafsirun bahi muniru dunya wa hafidun yabtahi wa ba'dahu tawshihu syar'un qad wafa bayana taqribin ala man iqtafa allamana raqiyal ubudiyah syar'an 'ala al-bidayatil Ghazaliyah. Kalau bidayah tak masuk. Saykhus syuyukhi lil 'adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syekh Khalil ngaji kurang lebih 20 tahun dengan Syekh Nawawi paling lama. Syekh Mahfud Termas juga gurunya Mbah Hasyim Asy'ari selain Syekh Khalil. Syekh Mahfud Termas, kata Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya Ad-Durrul Farid, ngaji bersama pada Syekh Nawawi, utamanya kitab Futuhatul Makkiyahnya Imam Ibnu Arabi. Ini kitab yang jarang dikaji, tapi itu Syekh Mahfud ngaji kitab Futuhatul Makkiyah siapa? Imam Ibnu Arabi. Kalau Anda baca unik. Saya di rumah punya, waktu masih muda dulu nggak berani baca, hanya punya lama-lama saya baca, unik juga. Kitab ini banyak dikutip oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, penulis kitab Al-Mizanul Kubra, penulis kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, penulis kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Memang unik, tapi memang ternyata dalam. Ngaji Syekh Mahfud dengan Syekh Nawawi. Nah, sangat ini nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terima para hadirin, yang kita tahu kalau kita itu dalam hal tauhid mengikuti Imam Asy'ari Maturidi, ciri utamanya adalah
Bagaimana kita diajarkan untuk tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah mensesatkan